Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian juga semuanya sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan tengah semester genap. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah memuaskan sesuai KKM? Kalau kalian masih merasa belum puas, maka silahkan kalian perbaikan atau remedial di hari ini terakhir. Nah, materi kemarin adalah transformasi geometri. Sudah selesai dan sudah habis. Sekarang kita ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang peluang atau teori kemungkinan. Next. Nah, apakah peluang itu? Ya, definisi peluang. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa definisi peluang itu adalah suatu perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang dimaksud dengan banyaknya anggota ruang sampel atau disebut juga dengan kejadian yang mungkin atau biasa disebut juga dengan nilai kemungkinan. Jadi peluang itu adalah nilai yang akan mungkin muncul gitu ya. Jadi peluang itu biasanya disebut juga dengan nilai kemungkinan ya. Contohnya apa? Contohnya ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan peluang atau kemungkinan misalnya. Nah, pada cuaca yang hari ini misalnya mendung ya kan. Kalau misalnya mendung ada dua kemungkinan. Kemungkinannya akan hujan ataukah nanti hujannya deras ataukah tidak jadi hujan. Kalau mendung pasti nanti pastinya adalah hujan. Nah, itu yang disebut dengan teori kemungkinan ya. Kalau mendung pasti dia nanti akan turun hujan. Nah, misalnya lagi kemungkinan tim Portugal untuk merebut Piala Eropa Euro di situ tahun 2008 ya contohnya yang sangat besar kemungkinannya. Nah, bisa nggak tim Portugal itu nanti merebut Piala Eropa? Nah, kemungkinannya adalah menang atau kalah. Ya, kalau dia nanti timnya berusaha dengan kuat pasti dia akan mencapai kemenangan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari nilai kemungkinan atau contoh-contoh dari peluang dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Nah, contoh soalnya pada peluang itu biasanya yang sering digunakan adalah mata dadu. Kalian tentu sudah pernah lihat atau sering bermain dengan mata dadu yang biasa dipakai untuk main apa? Misalnya monopoli, ya kan? Mainan monopoli atau ular tangga itu pasti pakai mata dadu. Mata dadu itu mempunyai angka atau titiknya itu biasanya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Nah, titik-titik dari mata dadu itu nanti biasanya disebut dengan titik sampel. Ya, mata dadunya kan ada 6, jadi titik sampelnya nanti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, pada mata dadu itu biasanya pertanyaan untuk peluang adalah berapa munculnya kemungkinan mata dadu ganjil. Kalau mata dadu ganjil berarti kalian lihat ya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi yang ganjil berapa? Ya, berarti yang ganjil adalah 1, 3, dan 5. Kalau pertanyaannya misalnya berapa kemungkinan munculnya mata dadu genap? Nah, kalau pertanyaannya mata dadu genap, kamu lihat adalah yang angka bilangan genap pada dadu, yaitu berapa nak? Ya, berarti 2, 4, dan 6. Kalau misalnya pertanyaannya yang sering muncul itu adalah berapa kemungkinan peluang munculnya
mata dadu bilangan prima. Nah, pertanyaan yang ketiga ini yang sering muncul ya. Bilangan prima, kalian harus ingat apa itu bilangan prima? Masih ingat bilangan prima? Di kelas 1 juga udah sering Ibu singgung bilangan prima. Bilangan prima adalah, Ibu ingatkan lagi, apa itu bilangan prima? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi-bagi ya. Mulai dari berapa bilangan prima? Mulai dari 2, 3, dan 5. Ya itu ya. Jadi bilangan prima itu mulai dari angka 2, bukan dari angka 1 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi ya. Hanya angka 1 dan bilangan itu sendiri. Itu mengenai bilangan prima. Nah, itu adalah nanti contoh-contoh yang akan kita bahas dalam materi peluang kali ini. Next. Nah, yang akan kita pelajari nanti dalam peluang ya, yang pertama, yang A yaitu kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan atau istilah bahasa Inggrisnya adalah counting rules ya. Itu adalah merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ya. Jadi nanti dalam peluang itu sering mengadakan percobaan. Misalnya nanti biasanya yang sering dipakai adalah percobaan pelemparan mata dadu ya. Berapa kali dilemparnya, nanti kemungkinannya yang muncul angkanya berapa, itu nanti yang akan kita pelajari. Atau biasanya pelemparan mata koin mata uang ya. Uang koin itu ya. Jadi biasanya uang koin dilempar, berapa kemungkinan muncul gambar atau angka. Bisa 1 koin atau 2 koin mata uang. Itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi kalian bisa paham, bisa bayangkan nanti yang kita pelajarin itu ya. Atau biasanya nanti yang sering juga keluar di soal itu adalah kartu bridge. Tahu kartu bridge kalian? Kartu bridge itu adalah kartu remi ya kalau kalian bilang tuh. Nah, itu nanti juga bisa kita bikin soalnya di dalam peluang. Misalnya kalau kartu remi atau kartu bridge ya istilahnya. Itu jumlah kartu bridge kalau kalian punya di rumah biasanya untuk mainan ya, untuk main-mainan itu. Jumlahnya adalah sejumlah 52 kalau kamu hitung. Ada as ya kan, as wajik, as hati, ya kan, as keriting, ada yang merah ya kan, ada yang hitam itu hatinya. Nah, nanti itu bisa kita hitung juga di sana ya, sesuai dengan soalnya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari dalam materi peluang kali ini. Nah, dalam kaidah pencacahan tadi, nanti kita akan pelajari 3. Yang pertama hari ini kita pelajari dulu aturan pengisian tempat. Nanti kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua nanti adalah permutasi. Dan yang ketiga adalah kombinasi. Jadi kalian ikutin terus dari awal. Kalau kalian tidak ikuti pasti nanti kalau nggak ngikuti awalnya nanti sambungan belakangnya bingung ya. Jadi harus diikutin terus materi dalam pembelajaran kalian. Nah, next itu nanti yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita nanti mempelajari aturan pengisian tempat ya. Next. Nah, aturan pengisian tempat ya. Jadi nanti di soal itu bisa saya kasihkan contoh ya. Contoh untuk soal aturan pengisian tempat, langsung saja ke contohnya. Ya, Gilang mempunyai 3 kaos warna. Yang pertama kaosnya warna putih, merah, dan biru.
Dan dia memiliki 2 celana panjang, warnanya hitam dan coklat. Nah, pertanyaannya adalah berapa kemungkinan Gilang akan menggunakan pasangan kaos dan celana panjangnya. Jadi, dia mempunyai 3 kaos Gilang, yaitu putih, merah, dan biru. Celananya punya 2, yaitu warnanya hitam dan coklat. Nah, berapa kemungkinannya untuk memakai pasangan kaos dan celana panjang itu? Paham ya nak? Nah, ini bisa dihitung atau diprediksi dengan menghitung aturan pengisian tempat. Next. Nah, di papan tulis juga saya tuliskan tadi ya, sudah itu ya. Nah, jadi nanti ada penyelesaiannya, ada 3 cara. Yang pertama langsung dengan himpunan pasangan berurutan. Ya, jadi kalau tadi kaosnya putih, celananya 2 kan, jadi kaosnya putih bisa pasangan dengan celana hitam. Kaos putih pasangan dengan celana coklat. Setelah itu kaos warna merah, pasangannya celana hitam, atau kaos merah, pasangannya celana coklat. Satu lagi, kaos biru, pasangannya celana hitam, kaos biru, pasangannya celana coklat. Jadi dia berbentuk pasangan berurutan. Kalian tinggal sebutin aja nanti ya. Jadi tinggal kasih koma-koma aja, dikasih kurung ya. Nah, caranya atau misalnya kalau yang ditanyakan berapa banyak kemungkinannya kalau Gilang mempunyai 3 kaos dan 2 celana. Kemungkinannya adalah sebanyak 6 kali. Dari mana? Kaosnya kan tadi 3. Warnanya tadi apa aja? Putih, merah, dan biru. 3 kaos. Celananya 2, yaitu hitam dan coklat. Maka kemungkinannya memakai baju sebanyak 6 cara atau 6 cara yang berbeda. Ya, dari mana? 3 kali 2. Dia punya 3 kaos dan 2 celana. Jadi kemungkinan dia ganti bajunya adalah sebanyak 6 cara atau 6 warna yang berbeda. Begitu ya nak. Untuk pasangan berurutan. Next. Nah, ada juga selain pasangan berurutan ya, bisa digunakan penyelesaiannya dengan diagram pohon atau tabel silang ya. Dalam diagram pohon kalian tulis aja kaosnya tadi putih, merah, biru, kemudian celana panjangnya kalian panahkan hitam dan coklat. Jadi nanti ketemu pasangan berurutan. Jadi bisa saya tuliskan di papan tulis ya, saya jelaskan caranya. Nah, tadi ini adalah kaosnya warnanya putih, merah, dan biru. Celana panjangnya hitam dan coklat. Jadi kemungkinan memakai kaos dan celana panjangnya ada berapa macam. Caranya yang pertama tadi dengan pasangan berurutan. Pasangan berurutan, kalian sudah kenal ini di kelas 1 ya. Pasangan berurutan pada diagram Kartesius kalau di kelas 1. Nah, kalian lihat dulu. Tadi kaosnya putih kan, berarti kita tulis aja putih. Kaos putih, pasangannya celana hitam. Jadi putih, hitam. Kemudian putih dengan coklat, coklat ya kan. Kemudian setelah itu ganti yang kaos merah. Merah, celananya hitam. Kemudian merah dengan celananya coklat. Satu lagi kaos yang warna biru. Jadi biru, celana hitam atau biru, celana coklat. Nah, ini cara menuliskan dengan pasangan berurutan. Kita hitung benar nggak hasilnya 6 pasang untuk memakai baju atau kaos dan celana ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Ada 6 cara untuk memakai baju yang berbeda. Kalau misalnya ditanyakan ada berapa kemungkinannya ya si Gilang tadi memakai baju yang berbeda jika mempunyai 3 kaos dan 2 celana. Jadi kaosnya kan 3 ya. Jadi 3 kali celananya 2, hitam dan coklat. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Nah, jadi ada 6 cara untuk memakai baju yang berbeda. Ini untuk pasangan berurutan. Nah, sekarang bagaimana dengan diagram pohon? Saya hapus yang ini ya. Kita bikin diagram pohonnya sekarang. Diagram pohonnya pertama adalah kaos. Di sini kamu tulis kaos. Kaosnya warna apa? Putih. Bawahnya lagi merah. Bawahnya lagi biru. Di sini celana panjang. Celana panjang. Ya, jadi langsung kalian kasih panah aja. Kaos putih, pasangan celana panjangnya hitam. Atau kaos putih, pasangan celana panjangnya adalah coklat. Kemudian kaos merah, pasangannya adalah celana hitam. Atau kaos merah, pasangan celana panjangnya adalah coklat. Ini namanya diagram pohon ya. Jadi ada panah-panahnya. Terakhir adalah kaos biru. Celana panjangnya adalah hitam. Dan kaos biru, celananya adalah coklat. Ya kan? Jadi ini diagram pohon namanya. Jadi hasilnya ini putih hitam sama kayak tadi ya. Putih hitam. Kemudian putih coklat. Kemudian merah hitam. Merah coklat, ya kan? Kita tinggal tuliskan. Biru hitam dan biru coklat. Sama ya nak hasilnya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Bisa langsung tadi pasangan berurutan atau pakai diagram pohon. Kalau tabel biasanya yang sering kita pakai nanti kalau pakai dadu itu adalah pakai tabel silang. Nah ini yang tabel silangnya caranya. Nanti kalau dadu atau uang mat koin itu biasanya pakai tabel silang. Sekarang dengan cara tabel silang lebih mudah lagi ya. Tabel silang. Kita bikin garisnya di sini. Sini namanya. Ya. Nama bendanya tadi kaos dan celana panjang. Jadi sini atasnya kaos, bawahnya celana panjang saya tulis C ya, C panjang. Kemudian kaosnya apa? Kita tulis warnanya tadi putih, kemudian merah, kemudian biru. Ya, kaosnya putih, merah, dan biru. Nah, celana panjangnya warnanya apa? Tadi adalah hitam dan coklat. Nah, dari sini langsung nanti kita pasangkan hasilnya ketemu ya. Kita hapus dulu ini terlalu panjang. Nah, langsung kita lihat. Celana panjang hitam, kaos putih. Berarti hitam, putih. Gak apa-apa ya dibalik sama aja sih. Hitam dan merah. Ya kan, merah. Hitam dan biru. Hitam dan biru. Ya, tinggal kalian lihat pasangannya. Yang kedua, celana panjang coklat dan kaos putih. Kita luruskan begini. Nah, ketemu nih hasilnya. Coklat dan putih. Kemudian ini celana panjang coklat, kaos merah. Jadi coklat dan merah. Yang terakhir, celana coklat, kaos biru. Jadi coklat dan biru. Nah, ini hasilnya sama kan ya? Ada 6. Oke. Itu mengenai yang kita pelajari hari ini aturan pengisian tempat. Jadi bisa memakai pasangan berurutan, diagram pohon, dan tabel silang. Oke, udah paham? Mudah ya?
Next. Nah, kalau kalian tadi udah paham yang Ibu jelaskan ya mengenai cara kemungkinan berapa banyak yang terjadi ya jika ada suatu kejadian, maka bisa kalian kerjakan latihan soalnya. Contohnya itu ya latihan soal nanti bisa kalian kerjakan. Ibu bacakan, Ardi mempunyai 2 macam celana dan 3 macam baju. Tentukan berapa banyak pasangan baju dan celana yang dapat dipakai oleh Ardi. Nah, nanti kalian mengerjakannya, Ibu berharap tiga-tiganya dengan cara tiga-tiganya ya. Jadi biar paham. Yang pertama, kalian kerjakan dengan diagram pohon. Yang tadi silang apa? Tanda panah-panah ya. Kemudian yang kedua dengan tabel silang seperti yang Ibu barusan jelaskan. Dan yang ketiga hasilnya yaitu dengan himpunan, itu himpanan ya. Himpunan pasangan berurutan. Oke. Ya, itu adalah tugas kalian untuk hari ini. Next. Nah, silahkan kalian nanti kerjakan di buku tulis. Kemudian setelah kalian kerjakan di buku tulis, satu soal jawabannya tapi banyak gitu ya, lumayan. Bisa selembar kertas gitu ya. Kemudian kalian foto, kemudian dikirim di classroom. Ibu tunggu jawaban kalian hari ini, jangan sampai terlambat. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Kalau ada kesulitan silakan boleh tanya di classroom, kita diskusi atau lewat WA Ibu boleh. Oke. Ya, sampai di sini materi kita hari ini anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah, taati protokol kesehatan, jaga iman dan imun kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.